Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum minallah wa rahmatullahi min ladunhu wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kepada para teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan mendapatkan nantinya bulan Ramadan yang tidak lama lagi akan kita memasukinya. Saudara-saudara sekalian, pada video ini kita akan membahas ayat-ayat yang sudah dituliskan dan semoga nantinya kita mendapatkan faedah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan diturunkan di dalamnya bayinat, bagian dari petunjuk, dan diturunkan Al-Furqan. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Saudara-saudara sekalian, di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasukinya, di dalam Al-Quran disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala nama bulannya, yakni Ramadan. Ini adalah petunjuk. Jadi di dalamnya ada sebuah petunjuk dan rahmat, karena Al-Quran adalah hudan wa rahmah. Allah ingin menyampaikan kepada kita syahr Ramadan, ya, bulan Ramadan itu adalah Allah menurunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi Allah sebut Al-Quran karena Al-Quran bersifat umum untuk seluruh manusia. Al-Quran hudal linnas, ya. Adapun Al-Kitab itu adalah khusus bagi orang bertakwa. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Allah tidak menyebut Al-Kitab, tetapi Allah menyebut Al-Quran, yakni ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, yang bisa diambil manfaatnya oleh seluruh manusia. Misalnya tentang asy-syamsu tajri li mustaqarrin laha, tentang matahari yang berjalan lurus menuju pada sasarannya. Itu adalah sebuah ayat-ayat ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh semua manusia. Tentang wabanaina fawqakum sab'an shidada, bagaimana Allah membangunkan 7 lapisan langit di atas kalian. Itu adalah ayat-ayat yang masuk kategori ayat Al-Quran yang menjadi hudal linnas, yang bisa diambil manfaatnya untuk seluruh manusia, bukan hanya orang muslim atau orang beriman. Adapun tentang ayat-ayat kitab, itu huruf khusus untuk orang yang bertakwa. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, hudan lil muttaqin, ya, bagi orang bertakwa. Kemudian syahrul Ramadan Allah turunkan juga bayinat, wa bayinatin. Jadi wa bayinatin di dalam aspek bahasa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya wa bayinatin dan bukan wa bayinatun. Jadi Allah tidak menyebutnya wa bayinatun, Allah menyebutnya wa bayinatin. Ini disebut dengan secara aspek bahasa, ini bukan waw ataf, ini adalah wawul muqtaridah, waw yang memulai sebuah konteks yang baru. Jadi untuk memulai sebuah konteks yang baru disebut dengan waw muqtaridah, artinya waw yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi bayinatin bukan dari Al-Quran. Jadi bayinatin adalah konteks lain, yaitu di bulan Ramadan Allah menurunkan kitab Injil. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 87 untuk menjelaskan apa itu bayinat. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Kami memberikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat. Jadi al-bayyinat dalam hal ini adalah sebuah konteks baru selain dari Al-Quran. Jadi bukan penjelasan dari Al-Quran, tapi sebuah konteks baru, yaitu sebuah kitab yang diturunkan di bulan Ramadan, yaitu al-bayyinat, yakni kitab yang diberikan kepada Isa bin Maryam. Ini adalah kitab Injil.
Minal huda, kitab Injil juga adalah huda, di dalamnya mengandung ayat-ayat huda, ya, huda linnas, ya, ayat-ayat yang bersifat huda. Wal furqani bukan wal furqanu. Nah, di sini fihil Qur'anu. Seandainya di sini Qur'an furqanu, maka ini adalah bagian dari Al-Qur'an. Karena di Al-Qur'an ada surah Al-Furqan. Yang dimaksud di sini adalah Al-Furqan adalah sebuah konteks lain, dan ini adalah waw muqtaridah, bukan waw ataf. Jadi ini adalah waw konteks baru. Jadi wal furqan yang dimaksud oleh al-furqan, apa itu al-furqan, adalah yang disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 48. Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqan. Kami sungguh memberikan Musa dan Harun al-furqan. Jadi Musa dan Harun diberikan al-furqan, itu adalah At-Taurat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Injil, dan menurunkan juga Taurat. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ramadan agar ini menjadi momentum, bahwa kaum muslimin memiliki pegangan Al-Qur'an, ya. Kaum Nasrani memiliki pegangan yang disebut dengan Bayinat, dan kaum Yahudi memiliki pegangan yang disebut dengan Al-Furqan. Masing-masing memiliki pegangan, dan lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu dan bagi kalian agama kalian. La ikraha fiddin, tidak ada ikrah, tidak ada ketidaksukaan antar agama. Baik, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Allah ingin menjelaskan agar umat Islam jangan seperti kaum yang lain. Kenapa kaum yang lain? Allah Subhanahu wa taala membuka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 113. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Kaum Yahudi, apa kata kaum Yahudi? Yahudi mengatakan Nasrani itu tidak memiliki pegangan. Ya, laisatin nasara ala syai'. Orang Nasrani juga menuduh Yahudi, juga mereka berkata laisatil yahudu ala syai'. Mereka tidak punya pegangan. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita seperti ini. Jadi Allah memperlihatkan ini bahwa pegangan kamu kaum muslimin adalah Al-Qur'an, itu di Ramadan turunnya. Pegangan orang-orang kaum Isa bin Maryam itu Al-Bayyinat namanya, dan turunnya di bulan Ramadan. Dan pegangan kaum Musa namanya Al-Furqan, itu bulan Ramadan. Jangan kita menjadi kaum bahwa mereka tidak punya pegangan, mereka tidak punya pegangan. Allah katakan, wahum yatlunal kitab. Mereka mengatakan kaum yang lain tidak punya kitab, padahal mereka sama-sama memiliki kitab. Mereka sama-sama memiliki membaca kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika qala allazina la ya'lamuna misla qaulihim. Allah tidak ingin kita menjadi orang yang tidak mengetahui bahwa mereka punya kitab. Jadi kadzalika qala allazina la ya'lamuna, begitu juga perkataan orang yang tidak berilmu, orang yang tidak mengetahui, misla qaulihim, seperti perkataan Yahudi dan Nasrani yang menuduh kaum yang lain tidak memiliki pegangan. Jadi bagi orang yang tidak memiliki ilmu, gampang sekali menuduh orang lain tidak punya pegangan, orang lain tidak punya pegangan. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ayat ini agar antar umat beragama itu tidak saling memperlebar sengketa, memperlebar gesekan. Lakum dinukum waliyadin, ya. Tapi pahamilah, Allah ingin kita tahu, jangan tidak tahu. Allah ingin kita tahu bahwa mereka punya pegangan, yaitu wabayinatin. Mereka punya wabayinatin, dan turunnya juga di bulan Ramadan. Wal furqan, mereka punya Al-Furqan, dan turunnya juga di bulan Ramadan. Kita Al-Quran juga turunnya di bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian, bahkan bukan cuma sampai di situ, Allah juga Subhanahu wa taala selain jangan menuduh orang tidak memiliki pegangan, Allah juga mengatakan, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Quran surah An-Nisa ayat 90.
Allah mengatakan kalian itu umat yang terbaik. Sebagai umat yang terbaik, jangan kalian katakan kepada orang yang memberimu keselamatan atau mengucapkan kamu selamat, kau bukan beriman. Ya. Jangan wala taqulu liman alqa ilaikumussalam. Jangan kau katakan kepada orang yang mempertemukanmu dengan keselamatan, tidak memusuhimu, tidak menyerangmu, tidak mendengkimu, lasta mu'minan. Kau bukan beriman. Mereka beriman dengan kitabnya sendiri. Orang Nasrani beriman dengan kitabnya sendiri, orang Yahudi beriman dengan kitabnya sendiri. Selama mereka tidak menyerang kita, selama mereka tidak mendengki kita, tidak memberikan tipu muslihat, maka jangan katakan kepada mereka tidak beriman. Allah katakan, walau aman ahlul kitab lakana khairan lah. Sekiranya ahlul kitab itu beriman kepada Al-Quran, ya itu memang bagus bagi mereka. Tapi minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Quran surah Al-Imran 110. Di antara mereka ada yang beriman, ya di kitabnya sendiri, minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun, dan sebagian besar mereka memang fasik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut bahwa di antara mereka adalah al-mu'minun dengan kitabnya, walaupun mungkin kalau beriman dengan Al-Quran itulah kana khairal lahum, itu lebih baik bagi mereka. Jadi keimanan mereka tentu akan menjadi terupdate, ya. Keimanan mereka tentu lebih lakana khairal lahum, tentu lebih baik bagi mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW adalah diutus untuk menjadi rahmat, bukan menjadi pencela seluruh alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman kepada Al-Qur'an, ya berimanlah. Siapa yang tidak mau kufur, ya kufurlah. Ya, dan Allah pun mengatakan dalam surah Al-Bayyinah ayat pertama, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin." Jadi orang dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu tidak menjadi kafir dan berpaling hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai mereka mendapatkan penjelasan. Jadi kalau belum diberikan penjelasan Al-Quran terhadap mereka, ya, kalau belum diajarkan Al-Quran dengan benar-benar kepada mereka, maka jangan kita katakan mereka lasta mu'minan, kalian tidak beriman. Mungkin saja mereka beriman dengan kitabnya sendiri. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ayat tentang kitab-kitab dan tentang puasa terkait masalah Ramadan. Ini adalah sebuah sunahiyat bahwa dengan memahami kitab kita sendiri yang di dalamnya ada maklumat tentang mereka, kita tidak akan menuduh yang bukan-bukan, menyalahkan kaum-kaum yang lain. Yang kedua, dengan berpuasa, ya, dengan berpuasa kita juga akan menyadari bahwa puasa ini adalah kewajiban datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sungguh orang sebelum kita itu juga sudah diperintahkan oleh Allah. Itu adalah menjadi syariat yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh." Jadi disyariatkan kepada kalian tentang apa yang sudah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Wa ma wahayna ilaika, dan apa yang kami wahyukan kepadamu. Jadi syariat dari Allah Subhanahu wa taala itu satu sejak dari Nabi Nuh alaihissalam, wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan juga apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim, pada Musa dengan Isa, an aqimuddin, agar kalian menegakkan ad-din, wala tatafarraqu, dan janganlah bercerai-berai, janganlah berselisih. Saudara-saudara sekalian, jadi syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi seluruh manusia, dan bulan diturunkan Injil, bayinat, bagian dari petunjuk, dan bulan Ramadan diturunkan
kitab Taurat, yakni Al-Furqan, yang menjadi bagian dari petunjuk. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.